Susunan acara wisuda Angkatan ke-21 Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu Prodi Teknologi Laboratorium Medik tahun ajaran 2024-2025. Prosesi Senat Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, Dirijen Lydia Octavia. Bangsa dan tanah
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Sedat. Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita sama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Menyanyikan lagu Mars Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu. Pembukaan rapat terbuka Sedat Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat terbuka Senat Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu dalam rangka wisuda ke-21 tahun ajaran 2024-2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak M. Awaludin MAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan akademik yang akan disampaikan oleh Ibu Inayah Hayati SSI MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Irsan Aras STMkom. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Yayasan Harapan Bengkulu, Bapak Insinyur Haji Heri Muzakir. Yang terhormat Direktur Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu, Bapak Irman SKM MSI. Yang terhormat Ketua Unit Penjamin Mutu, Bapak Happy Ansori, SPAM APT MSI. Yang terhormat Kepala Bank BTN Cabang Bengkulu atau yang mewakili. Yang terhormat Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta atau yang mewakili. Yang terhormat rohaniawan dari Kanwil Kementerian Agama Kota Bengkulu. Yang kami hormati Ketua Komandan Danrem 041 Gamas, dalam hal ini diwakili Bapak Danden Kesa Bengkulu, Letkol CKM Bowo Suryo Utomo. Yang terhormat Ketua DPW Patelki Kota Bengkulu. Yang kami hormati seluruh dosen, tenaga kependidikan, seluruh sivitas akademika AAK Harapan Bangsa Bengkulu, dan seluruh tamu undangan. Yang berbahagia para orang tua wisudawan wisudawati AAK Harapan Bangsa Bengkulu, dan teristimewa wisudawan wisudawati angkatan ke-21 yang kami cintai dan kami banggakan. Ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik hidayahnya pada hari ini Kamis 27 November 2025 kita dapat melaksanakan sidang terbuka Senat Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu dalam rangka wisuda periode ke-21 tahun akademik 2024-2025. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya yang senantiasa selalu memberikan syafaatnya kepada kita semua sampai dengan akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini pula izinkan saya mengucapkan sidang senat terbuka Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu. Tentang lulusan program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis periode ke-21 tahun akademik 2024-2025. Berdasarkan surat keputusan Direktur Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu nomor 59/AAKHB
10/Romawi 11/2025 tentang penetapan peserta yudisium periode ke-21, maka telah di yudisium sebanyak 38 orang mahasiswa yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 30 orang perempuan. Dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi 3,89 dan indeks prestasi kumulatif terendah 3,01. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada hari ini Kamis 27 November 2025 akan dilaksanakan wisuda mahasiswa Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu Prodi Teknologi Laboratorium Medis periode ke-21, yang mana lulusan ini telah melewati seluruh proses pendidikan di jenjang program Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis dan telah dinyatakan lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan Komite Nasional Ujian Kompetensi Bidang Kesehatan Masa Transisi tahun 2025. Kami mohon kepada Bapak Direktur berkenan kiranya untuk melantik lulusan Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa pada hari ini yang berjumlah 38 orang. Segenap sivitas akademika, Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa melepas dan mengikuti perjalanan para wisudawan-wisudawati dengan harapan dan doa. Semoga sukses dalam meniti karir atas hidayah, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian laporan ini saya sampaikan pada sidang Senat Terbuka Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan lulusan terbaik yang akan disampaikan oleh Trisepsa Wulandari AMDKes. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat L2 Dikti Bapak Irsan Aras STMkom, yang kami hormati Rektor, Ketua, dan Direktur Perguruan Tinggi Seprovinsi Bengkulu atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Yayasan Harapan Bengkulu Bapak Insinyur Haji Heri Muzakir, yang kami hormati Ketua Senat dan anggota dan sivitas akademika Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu, yang kami hormati Danrem 041 Garuda Emas, Komandan Darasmen Kesehatan Wilayah Bengkulu, Letkol CKM Bowo Suryo Utomo, yang kami hormati dari Bank BTN, yang kami hormati Ketua DPW Patelki Bengkulu, yang berbahagia para tamu undangan teristimewa wisudawan wisudawati yang kami banggakan, yang berbahagia para orang tua wisudawan wisudawati Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat beliau kita dapat hadir di acara ini dengan keadaan sehat walafiat, bahagia dan penuh rasa syukur. Sebelum saya menyampaikan sambutan pada kesempatan ini, izinkan saya sedikit berpantun. Mohon ibu rekan sekalian bantu bilang cakepnya ya. Angin pagi meniup pelan, daun gugur jatuh ke bumi. Hari ini bukan sekedar kenangan, tapi awal kisah baru yang menanti. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang terdalam serta rasa syukur yang tiada batasnya. Hari ini saya berdiri di sini bukan hanya karena saya yang paling istimewa, bukan karena saya yang paling hebat dari kalian semua, melainkan karena kita pernah berada di tempat yang sama, di mana kita berpikir untuk tumbuh itu terasa berat dan pada akhirnya kita berarti juga. Kita semua datang ke kampus ini dengan cerita dan cita masing-masing. Ada yang merantau jauh dari rumah, ada yang bolak-balik kuliah sambil kerja, ada yang aktif organisasi,
dan ada juga yang diam-diam menyelesaikan semuanya. Tetapi kita semua di sini merasakan hal yang sama. Pergi pagi dengan mata setengah terbuka, makan siang seadanya karena uang harus cukup akhir bulan, pulang sore dengan laporan praktikum menumpuk, dan kadang merasa sendiri padahal di sekeliling banyak orang. Tapi anehnya kita tumbuh. Kita dapat menyelesaikan itu. Kita juga berarti atas pencapaian ini. Hari ini kita tidak hanya merayakan tentang kelulusan kita. Kita sedang mengucapkan selamat tinggal pada masa-masa yang mungkin dulu ingin kita percepat. Dengan semuanya itu, sebelum kita melangkah jauh, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu terima kasih. Terima kasih kepada dosen yang sudah sabar mendampingi kami, menuntun langkah kami, membimbing kami sampai detik ini. Terima kasih kepada staf kampus dan semua pihak yang diam-diam menjaga kenyamanan kami. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan yang pernah jadi tempat cerita pada masa perkuliahan. Untuk adik-adik tingkat, nikmati prosesnya, karena nanti angkat dirimu setinggi-tingginya dan lanjutkan. Dan tidak kalah pentingnya, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah menitipkan saya di rahim seorang wanita yang sangat hebat bernama Farida. Dan juga boleh untuk kita menoleh ke samping. Tak lupa kita kirim Al-Fatihah untuk almarhum almarhumah orang tua kita yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang tua kami, terima kasih untuk semua ini. Hari ini kami bukan hanya di wisuda. Terima kasih selalu menguatkan kami di saat kami hampir menyerah. Terima kasih atas doa dan ridho kalian sampai saat ini. Kami tahu tidak semua dari kami datang dengan jalan yang mudah. Ada yang bekerja pagi sampai pagi lagi, menahan lelah, menahan keinginan. Ada yang diam-diam berhutang, ada yang tak pernah bertanya apa-apa, tapi di setiap malam tak pernah absen menyebut nama kami dalam setiap doanya. Demi satu hal, agar anaknya bisa terus kuliah dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dalam Sahih Riwayat Muslim, ada sebuah kalimat yang menenangkan hati dan jiwa, mengingatkan kita bahwa qadarullah wa masyafa'ala, tidak ada satupun takdir yang terjadi dalam hidup ini melainkan atas kehendak Allah. Sekarang saatnya kami melanjutkan perjalanan kami. Ibu, ayah, doakan kami agar apapun yang kami pilih nanti, kami tidak lupa dari mana kami datang dan siapa saja yang pernah percaya bahwa kami bisa. Untuk menutup pada kesempatan ini, saya mewakili wisudawan wisudawati mengucapkan ribuan terima kasih dan maaf atas kekurangan yang telah kami lakukan pada saat perkuliahan. Dan juga saya mengucapkan selamat kepada kita semua karena telah bertanggung jawab dan tidak menyerah atas apa yang kita mulai. Mewakili wisudawan dan wisudawati, kami pamit ya, Bapak Ibu dosen.
Selamat tinggal kampus. Terima kasih atas kenangan yang indah dan doa yang terus dipanjatkan demi mengeluarkan alumni yang hebat seperti kami. Jika di awal saya membuka dengan pantun, maka di akhir izinkan saya menutup dengan pantun juga. Tolong ucapkan cakepnya ya. Kalau mau membeli tahu, jangan lupa pakai plastiknya. Kalau mau cari menantu, sudah pasti alumni AAK solusinya. Salam hormat, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan orang tua wisudawan dalam hal ini akan disampaikan Bapak Saiful Adwar Effendi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jema'in. Amma ba'du. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Harapan Bengkulu yang kami hormati, yang terhormat Ketua Senat dan anggota serta Sivitas Akademi Harapan Bangsa Bengkulu dan seluruh yang berhadir pada hari ini, orang tua, para wisudawan angkatan 21 yang sempat hadir, alhamdulillah. Seluruh para tamu undangan yang sempat hadir pada wisudawan wisudawati yang ke-21 yang kami hormati. Tidak perlu terlalu panjang, terlalu banyak mukadimah. Semuanya itu tiada lain, terutama kepada Ketua Senat, seluruh para dosen, pembimbing, pembina daripada 38 wisudawan. Jangan berpaling kepada itu dan ini. Bahwasanya saya secara pribadi bukan tidak berbangga kepada anak saya Tri Sepsa Wulandari yang mendapat nilai lebih daripada rekannya. Itu bukan suatu kebanggaan, itu adalah suatu perjuangan bagi kita. Sekalipun kita makan supermie, ya Allah, demi menyongsong bagaimana tekad kita untuk menggapai ilmu yang lebih tinggi. Insya Allah di kemudian hari, anak-anakku sebanyak 38 orang ini lebih meningkatkan lagi prestasi yang anda banggakan dan anda harapkan untuk ke depan. Bapak Ibu
hadirin wahaididat rahimakumullah. Sekali lagi saya selaku pribadi orang tua daripada Trisepsa Wulandari mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh para dosen pembimbing dan pembina jika ada 38 mahasiswa ini tersandung kata demi kata, tingkah demi tingkah, dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Maka dari itu, mewakili daripada seluruh orang tua, seluruh mahasiswa 38 orang ini, saya menyampaikan, jika ada kata yang terlanjur, kami mohon maaf yang sebesarnya. Di balik kesemuanya itu, mungkin ada di antara anak kami ini kurang berkenan dengan rekan-rekannya. Maka dari itu, itulah dinamakan senasib, sepenanggungan. Dikala Anda bercampur, mungkin ada yang kata-kata yang kurang menyenangkan, tingkah dan laku. Saat inilah Anda meneteskan air mata. Papa juga demikian dulunya. Pengalaman demi pengalaman yang dinamakan dengan senasib, sepenanggungan. Itu artinya jalan-jalan ke kota Bangka. Jangan lupa membeli durian buat seluruh anak-anak wisuda. Jangan lupa para dosen. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bila topik hidayah nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Direktur Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu kepada Bapak Yurman SKMMSI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala L2 Dikti Wilayah 2 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Pak Irsan Arsad STMkom sebagai Ketua Tim Sistem Informasi L2 Dikti Palembang. Yang terhormat Ketua Yayasan Harapan Bengkulu Bapak Insinyur Haji Heri Muzakir. Yang saya hormati Komandan Korem Garuda Emas, dalam hal ini diwakili oleh CKM Bowo Suryo Utomo. Yang saya hormati Kepala Bank BTN Bengkulu, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Yasid ya, Pak Yasid ya, Pak Yasid ya. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu atau yang mewakilinya. Yang saya hormati seluruh para undangan hadirin sekalian.
Ketua Wadir Bidang 1 Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu, Kepala Unit Penjamin Mutu Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu, saudara-saudara anggota Senat dan seluruh sivitas akademika Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu, Ketua DPW Patelki Provinsi Bengkulu, Ketua Ikatan Alumni Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu, yang berbahagia para orang tua, wisudawan-wisudawati Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu, para tamu undangan dan hadirin yang saya banggakan, teristimewa wisudawan-wisudawati yang kami cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat Senat dalam rangka wisuda ke-21 Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang selalu memberikan syafaat kepada kita semua sampai dengan akhir zaman nanti. Amin ya rabbul alamin. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati, perkenankan saya atas nama pribadi maupun institusi dan seluruh sivitas akademika Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa dengan penuh rasa bangga pada wisuda kali ini kami mewisuda sebanyak 38 orang mahasiswa-mahasiswi lulusan program Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis dengan IPK tertinggi 3,89. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kami kepada bangsa dan negara, khususnya dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing di era globalisasi saat ini. Kami berpesan, teruslah tingkatkan pendidikan dan keterampilan saudara untuk mengimbangi perkembangan kemajuan yang ada di dunia industri maupun persaingan global. Jagalah selalu nama baik alma mater dan bangunlah komunikasi yang baik dengan alma mater. Kepada orang tua wisudawan-wisudawati, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan putra-putrinya dan terima kasih telah mempercayakan Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu sebagai tempat pendidikan putra-putrinya. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama proses pendidikan di Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu. Dan kami juga terbuka menerima masukan-masukan membangun dari orang tua, mahasiswa-mahasiswi demi perbaikan proses pendidikan yang ada di kampus yang kita cintai ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya dan sivitas akademika Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu mengucapkan terima kasih kepada Kepala L2 Dikti Wilayah 2 Palembang, Ketua Yayasan Harapan Bengkulu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, dan para mitra kerja baik rumah sakit, Labkesda, Puskesmas, dan organisasi profesi Patelki, Kepala Bank BTN, serta semua pihak yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu persatu atas segala bimbingan, bantuan, dan kerjasamanya, baik yang telah terjalin selama ini,
Ke depan tentu kami berharap kerjasama ini dapat terus kita tingkatkan. Ucapan terima kasih ini juga tidak lupa saya sampaikan kepada mahasiswa yang berprestasi secara langsung maupun tidak langsung, yang mana turut mengharumkan nama baik Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu. Prestasi-prestasi itu tentu akan kita jadikan pemicu mahasiswa agar lebih baik dan berprestasi lagi. Hadirin wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, prosesi wisuda yang kita laksanakan hari ini adalah salah satu kegiatan akademik yang menandai selesainya pendidikan seorang mahasiswa di suatu lembaga pendidikan dan awal untuk memasuki dunia kerja yang penuh persaingan. Ketika wisudawan berada di dunia kerja, itulah tantangan sebenarnya yang harus dihadapi. Kami menyadari perubahan lingkungan, teknologi, ekonomi, politik telah merubah paradigma dalam pengelolaan organisasi dan penyelesaian pekerjaan. Dalam pengelolaan pendidikan kesehatan masih ditemukan berbagai kendala, terutama dalam pengelolaan kegiatan praktek, antara lain belum adanya kesamaan persepsi antara institusi pendidikan dengan pengelolaan lahan praktek. Kualitas maupun kuantitas pembimbing praktek dan pembimbing lapangan kurang memadai, serta masalah institusi pendidikan yang tidak sesuai dengan ketersediaan lahan praktek, sehingga pembelajaran praktek kurang efektif yang akhirnya kompetensi mahasiswa tidak tercapai. Pada kesempatan ini saya akan mengumumkan 3 orang wisudawan wisudawati dengan indeks prestasi terbaik kepada mahasiswa yang saya sebutkan nanti dan beserta orang tuanya untuk berdiri sejenak. Lulusan terbaik ketiga diraih oleh Sela Seri Aprianti AMDKes dengan IPK 3,74. Ya, terima kasih. Lulusan terbaik kedua Bima Putra Dewa AMDKes dengan IPK 3,78. Ya, terima kasih. Lulusan terbaik ketiga ke-1 Tri Sepsa Wulandari AMDKes dengan IPK 3,89. Sebanyak 42 orang melalui Ibu Dr. Hewan Haja Dewi Koryati MSI yang merupakan anggota DPR RI Komisi 10. Kemudian beasiswa KIP 1 orang dan beasiswa UKT 10 orang dari L2 Dikti Wilayah 2 Palembang. Hal ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Dalam hal ini kami ucapkan terima kasih. Dalam kesempatan ini kami juga menginformasikan kepada hadirin yang berbahagia dengan peluang kuliah di bidang kesehatan, terutama di bidang laboratorium, masih banyak dibutuhkan. Mungkin ada kerabat, tetangga, dan keluarga yang bisa kita rekomendasikan. Kami, Sivitas Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu, siap membantu membentuk generasi yang unggul, terutama di bidang kesehatan. Sekali lagi, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan selamat berbahagia atas wisuda Anda semua. Teriring doa, semoga Anda sukses di dalam menempuh kehidupan
di masa yang akan datang. Marilah kita sama-sama meningkatkan kontribusi dan kerja cerdas demi memajukan Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu yang kita cintai ini. Kepada panitia dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara wisuda ini, kami ucapkan terima kasih, dan kepada para hadirin kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat sesuatu yang kurang pada tempatnya. Demikianlah kata sambutan saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya mengakhiri kata sambutan, karena tadi dari mahasiswa juga berpantun, saya akan menjawabnya juga dengan pantun. Tolong dibilang cakep ya. Jalan ke bukit belok kanan. Hati-hati banyak panda. Sungguh terasa semua pengorbanan. Kini bahagia telah wisuda. Dan satu lagi ya, karena tadi dua, saya balas dua juga ya. Biar sama, berarti satu sama. Tanam pinang rapat-rapat. Tumbuh pula pohon pepaya. Kini ilmu telah dapat. Saatnya untuk kalian bekerja. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Yayasan Harapan Bengkulu kepada Bapak Insinyur Haji Herbu Zakir, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, izin dan barokahnya. Pada hari ini kita bersama-sama dapat bersilaturahim, bertatap muka satu dan lainnya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Komandan Korem 041 Garuda Mas, atau yang mewakili Pak Bowo, selamat datang, selamat jumpa. Ketua L2 Dikti atau yang mewakili, alhamdulillah hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Beberapa kali ada pertemuan ke Palembang yang kebetulan saya ikut, cuma kayaknya baru hari ini kita ketemu orang Palembang yang datang ke Bengkulu. Alhamdulillah. Pimpinan Bank BTN atau yang mewakili, Bapak Ibu orang tua wisudawan dan wisudawati, anak-anakku wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan, mengucapkan selamat untuk ananda-ananda yang telah berhasil lulus dengan segala kelebihan dan kekurangan. Yang nyatanya barangkali lebih banyak kekurangan daripada kelebihannya. Namun demikian, syukur alhamdulillah pada hari ini bagaimanapun ini adalah waktunya Anda semua menunjukkan kepada kita semua bahwa Anda semua telah berhasil. Pada angkatan wisuda yang ke-21 ini berarti
akademi kita secara rutin sejak berdirinya itu telah 21 kali melaksanakan wisuda untuk bukti penyelesaian akhir daripada rangkaian pendidikan. Salah satu barangkali yang menjadi bukan masalah sih ya, kondisi sekarang daya beli masyarakat yang secara menyeluruh dalam artian banyak keinginan daripada anak-anak kita yang ingin berkuliah, tetapi karena mahalnya biaya pendidikan terpaksa menunda. Saya katakan tidak kuliah tetapi menunda berarti suatu saat kondisi membaik itu akan berkembang lagi. Kalau pendidikan vokasi, istilah vokasi itu institusi pendidikan kejuruan ya, itu sebetulnya memang diciptakan oleh pemerintah yang untuk membantu pendidikan, karena pemerintah sendiri sebetulnya tidak punya kemampuan untuk mengcover seluruh rakyat ini untuk diberi pendidikan atau berkuliah. Oleh karena itu diberikan kesempatan kepada yayasan untuk berkiprah membuka pendidikan. Namanya kalau kita ini kebetulan pendidikan vokasi bidang analis kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi dari wakil wisudawan menyampaikan cuma sekelumit yang saya tandai, kalau ingin mencari pendamping atau mencari istri, carilah analis gitu ya. Saya akan jawab ini. Kesempatan ini saya buka juga bahwa saya juga sebetulnya sedang mencari istri. Tapi bukan untuk saya, untuk anak saya. Bapak Bowo, pada kesempatan ini juga ingin saya ulas sedikit bahwa secara aktif kami meminta pada saat penerimaan mahasiswa baru kepada mahasiswa kami itu untuk diberikan katakanlah kuliah atau pendidikan tentang bela negara. Nah ini sekarang kan sedang beberapa kondisi hari-hari terakhir ini ramai. Misalnya contohnya itu di Poli Wali Mandar itu kok ada lapangan terbang yang tidak, jadi artinya kedaulatan negara gitu itu bagaimana? Barangkali nanti di lain kesempatan ada penjelasan Pak. Memang kondisinya masalah kedaulatan ataupun masalah bela negara ini, apakah kurangnya perhatian atau kurangnya pembekalan atau hal apa, itu kelihatannya secara berjalan begitu saja Pak Bowo. Nah ini kami berkeinginan supaya menjadi suatu renungan kita bersama. Kita ini kan tidak cukup untuk kuliah, tidak cukup untuk artinya berkiprah di tempat-tempat pendidikan yang lain ataupun sebagai manusia rakyat biasa. Kedaulatan itu yang perlu itu. Saudara-saudara, bahwa kalau negara tidak berdaulat, kita tidak akan punya apa-apa. Kita saatnya itu kalau bahasa koran, pada saatnya nanti kalau kita lalai, kita akan menjadi kacung di negara kita sendiri. Oleh karena itu, ini ada kesempatan berbahagia. Karena acara ini dihadiri oleh Bapak Danrem atau yang mewakili Pak Bowo.
Pak Bowo tadi sempat bincang-bincang dengan saya bahwa beliau juga sebetulnya basisnya itu dari, kalau dulu namanya seperti Wamil Pak ya, basisnya juga dari pendidikan kesehatan kali Pak. Tetapi pada saat ada pembukaan, misalnya anak-anakku yang saat ini sedang lebih sudah, besok-besok ada penerimaan dan saudara-saudara ikut tes dan lulus, Anda dapat berkiprah di sana. Tidak hanya laki-laki, yang perempuan juga bisa. Tentunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan. Sebagai ilustrasi lain bahwa kondisi-kondisi yang ada, kita sering membaca, mendengar dari media-media. Salah satu yang sedang trendy sekarang ini adalah bahwa kalau dulu di Jawa Timur, di Surabaya itu ada yang namanya lumpur lapindo. Itu lumpur lapindo asalnya itu dari penggalian minyak yang semburan-semburan sampai berapa tahun. Itu ternyata pasir itu menyembul itu di sampai berapa hektar itu. Dan kondisinya sampai sekian meter ke atas. Artinya kawasan yang dikeluarkan pasir oleh lumpur lapindo itu menjadi sesuatu yang mengganggu pada waktu itu. Tetapi sekarang ada rahmat Allah. Di lumpur lapindo itu ternyata sekarang ini ditemukan adanya unsur-unsur yang jarang ada. Buktinya itu Amerika Serikat dan Cina itu sudah mengadakan pendekatan pemerintah Indonesia untuk barangkali untuk mencoba dapat berkiprah mengolah. Yang ingin saya katakan pada waktu ini adalah bahwa sumber daya kita, sumber daya alam itu memang melimpah. Hanya saja mungkin pengelolaan manajemen. Kita lihat juga bahwa kenapa bisa kondisi negara seperti ini, yaitu adanya media massal dibekep, tidak boleh berbicara. Kondisi-kondisi masyarakat kita asik dengan kegiatan masing-masing. Nah, barangkali itulah yang perlu kami sampaikan pada saat ini. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala L2 Dikti, dalam hal ini diwakili Bapak Irsan Aras STMkom. Beliau menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Sistem Informasi di L2 Dikti. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Harapan Bengkulu, Bapak Insinyur Haji Heri Muzakir, yang barusan kita dengar pidato yang sungguh berapi-api Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Direktur Pak Yurman SKM MSI. Yang saya hormati juga Ibu Wakil Direktur Ibu Inayah Hayati SSI MPD, dan Ketua Penjaminan Mutu Pak Happy Ansori. Yang saya hormati Bapak Dandrem 041 Gamas, dalam hal ini diwakili Pak Danden Kesyah Bengkulu, Letkol CKM Bowo Suryo Utomo. Kalau melihat Pak Bowo, saya teringat dengan teman saya Pak Letkol Salman Pak. Ya, yang beliau ada di Kesdam dulunya. Beliau sebagai Direktur Kesdam Sriwijaya. Yang saya hormati Pak Kepala Bank BTN Bengkulu yang diwakili oleh Pak Yazid tadi ya. Yang saya hormati juga Ketua Paltelki Bengkulu. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, bukan provinsi ini, kota ya, Kota Bengkulu atau yang mewakili.
Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh orang tua, wali, wisudawan, wisudawati. Yang saya hormati dan kita cintai, yang teristimewa pada siang hari ini adalah para wisudawan dan wisudawati AAK Harapan Bangsa Bengkulu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta inayahnya kepada kita semua, di mana pada siang hari ini kita bisa melaksanakan yudisium pagi tadi dan dilanjutkan wisuda, prosesi wisuda pada siang hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, seyogyanya yang hadir pada pagi hari ini adalah Bapak Kepala LDT Wilayah 2. LDT Wilayah 2 tidak pakai Palembang ya Pak Direktur, karena LDT Wilayah 2 ini bukan punya Palembang, tapi dimiliki oleh 4 provinsi. LDT Wilayah 2 menaungi 4 provinsi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Provinsi Bangka Belitung. Di mana di bawah naungan LDT Wilayah 2 itu ada 159 perguruan tinggi swasta di bawah naungan kami dan 9 perguruan tinggi negeri yang di bawah naungan LDT Wilayah 2. Kenapa dia menaungi PTN? Kalau dulu Bapak Ibu tahunya namanya Kopertis. Itu artinya koordinasi perguruan tinggi swasta. Berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2012, maka Kopertis dirubah menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 karena dia membawahi dan menaungi juga perguruan tinggi negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kepala menitip salam takzim buat Bapak Ibu semua, khususnya para wisudawan wisudawati, karena beliau pada kesempatan ini juga berada di Provinsi Lampung. Dan saya diminta untuk mewakili beliau memberikan kata sambutan, di mana kata sambutan ini diminta ini baru pagi tadi Bapak. Saya sudah dari Bengkulu ini dari hari Selasa berangkat. Hari Rabu saya diundang oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk mengisi acara di UMB. Lalu hari Kamis ini kami kembali ke Palembang. Begitu sudah mau lewat Tabak Penanjung, mau naik ke gunung, disuruh balik lagi, diminta pulang mewakili beliau menghadiri wisuda pada pagi hari ini. Kenapa harus dihadiri Bapak Ibu sekalian? Karena tadi kalau kata Pak Yurman, kalau tidak dihadiri Elwadikti kurang srek rasanya. Karena legitimasinya itu sudah diakui melalui proses yang panjang. Pak Yurman dan para senatnya sudah mengirimkan data yudisium dari jauh-jauh hari, dan itu berjumlah 36 orang, dan itu yang kami setujui 36 orang. Dan menyusul dalam minggu lalu itu 2 orang menjadi 38 orang. Nah, yang 2 orang Bapak Ibu hadirin sekalian, kami setujui pagi ini juga. Karena usulan itu ada di Palembang, langsung kami setujui pagi ini. Dan Pak Yurman tadi izin, apakah boleh 38 ini di yudisium dan wisuda? Boleh. Karena sesuai dengan standar yang ada. Bapak Ibu sekalian, para wisudawan dan wisudawati, kami di LDT Wilayah 2 selalu memberikan pembinaan ke seluruh perguruan tinggi swasta di wilayah kami. Nanti di minggu depan nanti akan ada Pak Wamen hadir ke Bengkulu ini, ya, dalam rangka sekolah rakyat Pak. Ya, nanti akan hadir khususnya ke Kabupaten Rejang Lebong. Nanti Pak
dan dia pasti juga dilibatkan nanti di sini. Bapak Ibu hadirin sekalian, selama menempuh pendidikan, adik-adik para wisudawan ini telah ditempa dengan ilmu, disiplin, dan etika profesi. Hari ini bukan akhir, melainkan awal perjalanan. Perjalanan profesional. Kenapa saya bilang perjalanan profesional? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri, D3 ini vokasi. Kalau sudah berbicara vokasi, artinya adalah keprofesionalan. Keprofesionalan di bidang apa? Tenaga kesehatan. Nah, di sini tenaga kesehatannya yang saya tahu ya Pak, info-infonya AAK ini selalu mencetak lulusan yang berkualitas. Apalagi sudah menginjak usia 21 tahun. Kalau sudah 21 tahun itu sudah masuk dewasa ya Pak, sudah siap beristri ya Pak ya, siap beristri. Bapak Ibu hadirin sekalian, kepada para dosen dan tenaga pendidikan, kami juga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya, karena tidak henti-hentinya memberikan ilmunya, ya, memberikan ilmunya, mencurahkan semua apa yang ada di Bapak Ibu sekalian untuk disalurkan, ya, istilahnya disalurkan, dicurahkan ke adik-adik mahasiswa sekalian. Nah, ini kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para tenaga dosen, akademik, dan tendik, pada para panitia yang sudah sigap pada pagi hari ini untuk menyelesaikan dan menyelenggarakan acara wisuda pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi saya tergelitik oleh Pak Heri, baru kali ini orang Palembang menghadiri wisuda ke Bengkulu. Kebetulan Pak, yang hadir pada pagi hari ini orang Bengkulu yang menghadiri wisuda di Bengkulu. Karena rumah saya di belakang sini Pak, rumah saya di Jitra Pak. Ya, SD saya, TK saya di TK Bayangkari, kampung. SD saya di SD 8 Pak, di kampung juga. Kalau Pantai Panjang ini, Gerage ini tempat saya main di Pantai Panjang. Tempat bisa Pak. Jadi kebetulan pulang ke kampung halaman sendiri. Jadi Gaya Ambo, orang Bengkulu Tengah Pak, aslinya Bengkulu Tengah, dan kami tinggal di Jitra. Nah, kebetulan besarnya tinggal di Palembang Pak. Nah, seperti itu. Jadi seperti pulang kampung sendiri Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pemda, baik Pemprov maupun Kota Madia, yang telah membantu, ya, telah mensupport AAK Harapan Bangsa. Pada Pak Bowo juga kami ucapkan terima kasih. Untuk tenaga-tenaganya nanti tolong diserap Pak. Nah, di rumah sakit kalau tentara apa Pak, Rumkit ya Pak ya. Ya, itu bisa diserap. Kami juga ucapkan terima kasih kepada semua mitra kerjasama. Ya, ada Pak Telki juga. Kami ucapkan terima kasih telah mensupport AAK Harapan Bangsa. Karena lulusan teknik laboratorium ini langka Pak. Langka, di Palembang juga tidak ada. Jadi ada di Bengkulu, adanya juga di Lampung. Nah, ini kan satu momen yang bagus untuk di Provinsi Bengkulu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support yang tidak henti-hentinya dilakukan oleh para orang tua, wali murid, ya, wali wisudawan wisudawati. Tadi apa yang disampaikan oleh kata sambutan yang sangat bagus dari perwakilan orang tua. Jadi kalau kita dengar itu satu nasihat yang bagus untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi dari Elwadikti tidak
henti-hentinya untuk melakukan pembinaan bagi seluruh stakeholder kami di LIT Wilayah 2. Jadi Pak Yurman jangan sungkan-sungkan, kalau ada apa-apa ngomong, jangan dipendam sendiri di dekat bandara, ya, ngomong sama kami. Kalau ada permasalahan ngomong, lebih baik terbuka supaya nanti AAK lebih berkembang. Dan kita berharap AAK ini nanti berkembang, Bapak Ibu sekalian, supaya tidak lagi di AAK, tetapi bisa menjadi STIKES, bisa menjadi ITKES, atau menjadi universitas nantinya. Kita doakan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau Pak Yurman 2 pantun, adik mahasiswa 2 pantun, sudah imbang ya Pak, 2-2 berarti ya Pak. Saya 1 aja ya Pak. Ke pantai panjang melihat senja, angin berhembus membawa cerita. Selamat bertugas di dunia kerja, semoga sukses menyertai sepanjang masa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi wisuda. Wisudawan dimohon bersiap-siap. Senat dan anggota mengambil tempat. Harapan Bangsa Bengkulu. Nomor 060 garing cap garing AAK strip HB garing 21 Romawi garing 2025 tentang nama-nama peserta wisuda ke-21 tahun akademik 2024-2025 program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Nomor NIM, nama mahasiswa, program studi, jenjang, jenis kelamin, IPK dengan predikat Trisepsa Wulandari 3,89 dengan pujian. Bima Putradewa 3,78 dengan pujian. Sela Seri Aprianti 3,74 dengan pujian. Monica Via Lorenza 3,68 dengan pujian. Putri Ramayani 3,68 dengan pujian. Nadela Indah Permata 3,67 dengan pujian. Galang Darmajaya 3,64 dengan pujian. Adi Kaurian Sahadi 3,63 sangat memuaskan. Devita Aprilia 3,62 dengan pujian. Putri Aprilia 3,56 sangat memuaskan. Andika Rahmi Yudisa 3,52 dengan pujian. Vera Juliani Agata 3,51 sangat memuaskan. Yesi Agustina 3,50 sangat memuaskan.
Tera Alvina 3,49, sangat memuaskan. Revilia Juniarti 3,47, sangat memuaskan. Kori Rizka Nuranisa Fitri 3,46, sangat memuaskan. Rizka Erlinda 3,46, sangat memuaskan. Gracia Imelia 3,46, sangat memuaskan. Ari Femi Agustia 3,42, sangat memuaskan. Keisha Ira Arianti 3,40, sangat memuaskan. Yunanda Angelina Putri 3,38, sangat memuaskan. Gary Rahmadani 3,37, sangat memuaskan. Kartika Dwi Lestari 3,37, sangat memuaskan. Ananda Tri Yuliani 3,34, sangat memuaskan. Livita Sari 3,34, sangat memuaskan. Yesa Andriani 3,29, sangat memuaskan. Sherin Marcella 3,27, sangat memuaskan. Pina Destiana 3,26, sangat memuaskan. Tarida Helita Putri 3,21, sangat memuaskan. Siti Soleha 3,21, sangat memuaskan. Rizky Dianza 3,19, sangat memuaskan. Andisa Fatimea 3,17, sangat memuaskan. Rosi Viara 3,16, sangat memuaskan. Dina Syafitri 3,12, sangat memuaskan. Sosro 3,11, sangat memuaskan. Dian Panji Satria Permana 3,10, sangat memuaskan.
Ganda Saputra 3,03 sangat memuaskan. Devika Anggraini 3,01 sangat memuaskan. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 27 November 2025. Rohaniawan Muslim Bapak Haji Al-Mudazir SAG MPD. Kami undang dengan hormat untuk mengambil tempat yang telah disediakan, dan kepada wisudawan dimohon untuk berdiri. Naskah pengambilan sumpah ahli teknologi laboratorium medik. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini, Kamis, tanggal 27 November 2025, saya sebagai Direktur Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan memandu saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah dan janji sebagai ahli teknologi laboratorium medik. Sebelumnya saya bertanya, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Mengandung tanggung jawab terhadap pasien, masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta Tuhan Yang Maha Esa, dan terhadap alma mater saudara Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu. Selain itu, perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah dan janji ATLM yang saudara-saudara ucapkan, di samping disaksikan oleh diri sendiri, rohaniawan, dan para tamu undangan yang hadir, juga yang terpenting disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik lahir maupun batin. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk seluruhnya, ikuti kata-kata saya. Bahwa saya sebagai ahli teknologi laboratorium medik. Satu, akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur, teliti, dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan standar profesi, serta kode etik ahli teknologi laboratorium medik. Kedua, akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan laboratorium medik sesuai standar pelayanan, tanpa membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, suku, bangsa dan agama. Ketiga, senantiasa mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesaksian. Yang kelima, akan senantiasa saling menghormati, membina kerjasama, keutuhan, dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Keenam, akan menjaga martabat dan menghormati keleluhuran profesi
dengan terus-menerus mengembangkan ilmu dan teknologi laboratorium medik. Sumpah dan janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai ahli teknologi laboratorium medik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saya. Ikuti kata-kata sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, sesungguhnya apa-apa yang telah saya ucapkan tadi akan saya laksanakan dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah memberi hidayah dan pertolongan kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus penandatanganan sumpah profesi diwakili oleh Galan Dartajaya AMDGes dan Putri Aprilia AMDGes. Bapak Direktur AK Harapan Bangsa Bengkulu beserta rohaniawan dan perwakilan wisudawan dan wisudawati, kami akan mengambil tempat untuk pengabaran. Janji alumni yang akan dibacakan oleh Sosro AMDGes kepada wisudawan. Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu. Kami alumni Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa 1. Kami akan menjunjung tinggi moral dan tata susila dalam segala tingkah laku dan perbuatan, sesuai dengan yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami akan mengembangkan dan mengamalkan
ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. 3. Kami akan bekerja dengan jujur, penuh pengabdian dan tanggung jawab. 4. Kami mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 5. Kami akan menjunjung tinggi kehormatan alma mater, dosen dan martabat sarjana. Wisudawan-wisudawati disilakan duduk. Wisudawan terbaik dari bidang akademik dan non-akademik. Kepada wisudawan terbaik bidang akademik, kami undang dengan hormat Tri Sepsa Wulandari AMDKes. Terbaik 2, Bima Putra Dewa AMDKes. Terbaik 3, Sela Seri Aprianti AMDKes. Dengan penghargaan dipersembahkan oleh Bank Tabungan Negara BTN dan Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu. Terbaik di bidang non-akademik, kami undang dengan hormat untuk mengambil posisi dan tempat Revilia Juniarti sebagai Ketua BEM periode 2024. Kori Rizka Nurani Safitri, mahasiswa teraktif berorganisasi DPP Matelki 2024. Bima Putra Dewa, Duta Anti Narkoba. Kami undang dengan hormat Bapak dari Bank BTN, Bapak Randi Yadri Yunas Eskom sebagai Branch Founding dan Transition, Kepala Pimpinan Cabang BTN, kemudian Direktur Harapan Bangsa, beserta dengan Bapak Ketua Yayasan untuk sesi foto bersama. Mohon izin untuk tetap di tempat Bapak, kami undang dengan hormat Bapak Danrem, Ketua DPO Patelki, Rohaniawan untuk ikut bergabung berfoto bersama. Izin Bapak Al-Mudazir SAG juga ikut bergabung Pak untuk foto bersama. Oh sudah. Bapak boleh Pak ikut bergabung Pak foto bersama. Biar rame Pak. Di sini ya. Oke. Lihat sini. Oke. Sini Pak. Sekali lagi. Ya. Oke ya semua. Lihat sini pandangannya. 1, 2, 3. Senyum lagi. 1, 2, 3. Jempol boleh semua. 1, 2, 3. Oke cukup. Mohon izin untuk tetap di tempat Bapak. Ya oke semua ya. Pandangannya ke kamera. Ketiga hitungan coba senyum semua. 1, 2, 3. Kembali. 1, 2, 3. Boleh jempol boleh. 1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3. Oke cukup. Iya, kami silakan duduk kembali. Spesial dari wisudawan dalam lagu persembahan beliau, Dina Safitri AMDKes. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Kau
bersihkan wajahnya dari bintang-bintang, dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam, dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Terang suruh jalan hidup tuh melangkah. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam, dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Satu janjiku, takkan berpaling darimu. Ya Allah, teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja, indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu, kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintah mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelung dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan ia nanti pintanya. Ayah dengar
SAG MPD, silakan. Nyanyi dulu baru doa. Maunya doa dulu baru nyanyi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari sejenak kita tinggalkan aktivitas kita yang lain. Mari kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita dari pagi hingga siang ini senantiasa mendapat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa zikri karimil azimil sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji dan syukur tercurah dalam setiap langkah kami. Bantulah kami ya Allah untuk senantiasa menjaga etika, profesi, bekerja dengan teliti, jujur, dan penuh kasih sayang demi kemaslahatan umat manusia. Ya Allah yang maha pengabul doa, kabulkanlah doa dan akhirati hasanata wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat terbuka dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat terbuka Senat Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu dalam rangka wisuda ke-21 tahun ajaran 2024-2025 dinyatakan ditutup. ruangan, hadirin dimohon berdiri. Thank you.